Awal mula, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan, hiduplah seorang laki-laki bernama Rudy. Ia adalah seorang penjual sate ayam yang sederhana, menjalani kehidupan yang tampak biasa di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang semakin menginginkan lebih. Setiap pagi, Rudy bangun sebelum fajar menyingsing, mempersiapkan semua yang diperlukan untuk berjualan. Aroma bumbu yang harum dan daging ayam yang segar menjadi bagian dari rutinitasnya. Rudy tinggal di sebuah rumah kecil yang diwariskan oleh orang tuanya. Meskipun rumah itu sederhana, ia merawatnya dengan penuh cinta. Di halaman belakang, terdapat beberapa ayam yang ia pelihara sendiri. Ia berharap bisa menjual lebih banyak sate ayam agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu keluarganya yang lain. Namun, penghasilannya tidak pernah mencukupi. Ia seringkali harus berjuang untuk membayar tagihan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, Rudy menjajakan satenya di pinggir jalan desa, tempat ramai yang sering dilalui penduduk. Ia memulai dagangannya dengan menggoreng ayam di atas bara api, menyusun tusukan-tusukan sate di atas piring, dan menawarkannya dengan penuh semangat. Sate ayam, enak dan murah. Serunya dengan suara ceria. Beberapa tetangga dan anak-anak sering datang membeli, tetapi jumlah pembelinya tidak pernah cukup untuk membuatnya merasa tenang. Namun, semakin lama, Rudy merasakan tekanan yang semakin berat. Masyarakat desa mulai berubah, tuntutan hidup semakin tinggi. Banyak orang yang ingin menikmati gaya hidup modern, membeli barang-barang baru, dan pergi berlibur. Rudy merasa terasing, terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ia merasa terdesak untuk mencari cara agar bisa mendapatkan lebih banyak uang. Suatu malam, setelah seharian berjualan dengan hasil yang mengecewakan, Rudy pulang dengan langkah lesu. Dalam perjalanan pulang, ia melewati hutan yang gelap dan misterius. Suara-suara malam mulai terdengar, dan ia merasa sedikit ketakutan. Namun, rasa penat dan putus asa membuatnya terus melangkah. Saat ia melintasi batas hutan, tiba-tiba ia mendengar suara aneh, seperti suara burung. Suara itu membuatnya berhenti sejenak. Dengan rasa penasaran, Rudy mendekati suara tersebut. Ia melihat seekor burung gagak besar yang terbang rendah, seolah-olah mengajaknya untuk mengikuti. Burung itu memiliki bulu yang mengkilap, dan matanya bersinar tajam dalam kegelapan malam. Rudy merasa terpesona, dan tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat. Bisa jadi ini pertanda, pikir Rudy. Mungkin burung ini membawa keberuntungan. Ia mengikuti burung gagak itu ke dalam hutan yang lebih dalam. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat rasa ketertarikan dan kegelisahannya. Burung itu terbang dan berhenti di sebuah pohon besar, menatap Rudy dengan tatapan yang seolah-olah mengisyaratkan sesuatu. Setelah beberapa saat, burung itu terbang menjauh, meninggalkan Rudy yang kebingungan. Rudy merasa ada sesuatu yang aneh tetapi tidak bisa mengabaikan rasa penasaran yang menggelora di dalam dirinya. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh pertanyaan, dan sesampainya di rumah, ia tidak bisa tidur. Bayangan burung gagak itu terus menghantuinya, seolah-olah memberi sinyal bahwa hidupnya akan segera berubah. Keesokan harinya, Rudy mulai berpikir tentang burung gagak itu. Ia merasa seolah-olah ada peluang baru yang menantinya. Dalam pikiran yang kacau, ia memutuskan untuk mencari burung gagak itu lagi. Ia merasa bahwa jika bisa menangkapnya, hidupnya mungkin akan berubah menjadi lebih baik. Rudy mulai membuat rencana untuk menangkap burung gagak, berharap bahwa ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Dengan harapan baru, Rudy melangkah keluar, membawa peralatan yang diperlukan untuk berburu. Ia tidak menyadari bahwa keputusan ini akan membawanya pada jalan yang kelam, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam pencarian ini, Rudy hanya ingin menemukan keberuntungan, tetapi ia tidak tahu bahwa sesuatu yang menakutkan menantinya di ujung jalan. Perubahan menu. Hari-hari berlalu, dan semangat Rudy semakin membara setelah pertemuannya dengan burung gagak. Ia tidak bisa berhenti memikirkan betapa menawannya burung itu dan kemungkinan yang bisa diciptakannya jika ia berhasil menangkapnya. Dalam pikirannya,
Burung gagak itu bukan hanya sekedar burung, ia adalah simbol harapan dan kesempatan. Dengan tekad yang kuat, Rudy mulai merencanakan untuk berburu gagak. Setiap pagi, setelah berjualan sate ayam, Rudy menyisihkan sedikit waktu untuk menjelajahi hutan. Ia mempelajari kebiasaan burung gagak dan tempat-tempat di mana mereka sering berkumpul. Ia menggunakan umpan berupa potongan daging ayam untuk menarik perhatian burung-burung tersebut. Rudy menghabiskan berjam-jam duduk di bawah pohon, menunggu dengan sabar, tetapi gagak-gagak itu seolah-olah tahu bahwa ia sedang mengincar mereka. Hari demi hari, upayanya selalu gagal. Suatu sore, saat Rudy sedang duduk di tepi hutan, ia melihat sekelompok burung gagak terbang rendah di atas kepalanya. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengikuti mereka. Burung-burung itu terbang menuju sebuah area terbuka di dalam hutan, di mana terdapat sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Di bawah pohon tersebut, ia melihat beberapa gagak sedang berkumpul, tampak sedang bertengger dan berbicara satu sama lain. Rudy merasa hatinya berdebar-debar. Ia tahu ini adalah kesempatan emas. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan umpan yang telah disiapkannya dan meletakkannya di dekat pohon. Ia bersembunyi di balik semak-semak, menunggu gagak-gagak itu mendekat. Tak lama, beberapa gagak mulai merapat dan mencium aroma daging. Rudy tidak bergerak, menahan napas, berharap agar semuanya berjalan sesuai rencananya. Akhirnya, setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, salah satu gagak mendekati umpan. Rudy dengan cepat melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan menggenggam gagak itu dengan tangannya. Gagak itu berjuang untuk melepaskan diri, tetapi Rudy berhasil menangkapnya. Kegembiraan meluap dalam hatinya. Akhirnya, ia berhasil menangkap burung gagak. Dengan hati yang berbunga-bunga, Rudy membawa gagak itu pulang. Ia merasa seolah-olah telah menemukan harta karun. Sesampainya di rumah, ia segera mulai menyiapkan sate gagak. Ia membersihkan burung itu dan mengolahnya dengan bumbu-bumbu khasnya, menciptakan cita rasa yang unik dan menggugah selera. Keesokan harinya, Rudy dengan percaya diri membawa sate gagaknya ke pinggir jalan. Ia menata dagangannya dengan rapi, menciptakan suasana yang menarik bagi para pembeli. Sate gagak, enak dan berbeda dari yang lain. Teriaknya dengan semangat. Beberapa orang yang lewat menatap penasaran, dan tidak lama kemudian, mereka mulai mendekat. Awalnya, banyak yang ragu untuk mencoba. Namun, setelah beberapa orang berani mencicipi, mereka terkejut dengan rasa sate gagak yang lezat. "Wow, ini enak sekali," seru salah satu pembeli. "Aku belum pernah merasakan sate seperti ini sebelumnya." Pujian demi pujian mulai mengalir, dan dalam waktu singkat, Rudy melihat antrean pembeli yang mengular. Penjualan sate gagak meningkat pesat. Rudy merasa seperti terbang di atas awan. Dalam satu hari, ia berhasil mendapatkan lebih banyak uang daripada yang pernah ia dapatkan selama berminggu-minggu menjual sate ayam. Kesuksesan ini membuatnya semakin bersemangat untuk menangkap lebih banyak gagak dan mengolahnya menjadi sate. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah secara dramatis. Dalam beberapa minggu, Rudy mulai dikenal sebagai penjual sate gagak terbaik di desa. Ia bahkan mulai mendapatkan pelanggan dari desa-desa tetangga, dan namanya semakin melambung. Dengan setiap tusukan sate yang terjual, rasa syukur meluap di hatinya, tetapi ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari kesuksesan ini. Namun, di balik kesenangan dan kemewahan yang baru saja diraihnya, Rudy mulai merasakan keanehan. Setiap malam, ketika ia pulang ke rumah, ia mendengar suara burung gagak yang berkeriut di luar jendela. Suara itu semakin mengganggu pikirannya. Ia mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa semua ini hanyalah efek dari kecemasan dan kesibukannya. Suatu malam, saat Rudy sedang beristirahat setelah seharian berjualan, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, ia bangkit dan melihat keluar. Di atap rumahnya, sekelompok burung gagak berkumpul, menatapnya dengan tajam. Rudy merasa merinding, tetapi ia mengalihkan pandangannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Meskipun suara-suara itu mulai mengganggu ketenangannya, Rudy tidak mau mengubah rutinitasnya. Ia semakin terobsesi dengan kesuksesannya dan terus mencari cara untuk menangkap lebih banyak gagak. Namun, ia tidak menyadari bahwa setiap kali ia menjual sate gagak, sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan konsekuensi dari perbuatannya. Kegelapan yang mengintai, hari-hari berlalu, dan kesuksesan Rudy semakin mengesankan. Ia kini memiliki pelanggan tetap yang selalu kembali untuk menikmati sate gagaknya. Ketenarannya di desa semakin meluas, dan ia bahkan mulai mendapatkan tawaran untuk berjualan di acara-acara khusus dan pesta. Dengan setiap tusukan sate yang terjual, Rudy merasa semakin berkuasa dan semakin jauh dari kehidupan sederhana yang pernah ia jalani. Namun, di balik kesuksesan tersebut, Rudy mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Suara burung gagak yang sering mengganggu malamnya semakin keras dan mendominasi pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan burung-burung itu muncul dalam mimpinya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia berusaha untuk tidak mempedulikannya, tetapi suara itu seolah-olah menuntut perhatian. Suatu malam, setelah sehari penuh berjualan, Rudy pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lelah tetapi puas dengan hasil penjualannya. Namun, saat ia melangkah masuk ke rumah, ia merasa ada yang tidak beres. Suasana di dalam rumah terasa mencekam, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Rudy mencoba untuk menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai menyelimuti pikirannya. Ketika ia duduk di ruang tamu, suara ketukan di jendela kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih mendesak. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk mengabaikan suara itu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan melihat keluar. Sebuah bayangan gelap melintas di depan cahaya bulan, dan ia bisa melihat sekumpulan burung gagak berkumpul di atap rumahnya. Rudy merasa merinding. Apa yang mereka inginkan? Pikirnya. Ia mencoba untuk menenangkan diri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya burung biasa. Namun, saat ia berbalik, ia merasakan sepasang mata yang menatapnya dari sudut ruangan. Ia segera menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kegelapan seolah-olah menyelubungi ruang tamu, dan rasa takut semakin menggerogoti hatinya. Sejak malam itu, Rudy mulai merasakan adanya kehadiran yang aneh di sekelilingnya. Setiap malam, suara burung gagak semakin mengganggu ketenangannya, dan ia merasa seolah-olah ada yang mengintai setiap langkahnya. Ia mencoba untuk berbicara dengan tetangga-tetangga, tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai gangguan pikiran karena stres kerja. Rudy merasa semakin terasing dan terjebak dalam ketakutannya sendiri. Suatu hari, saat ia sedang berjualan, Rudy bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di pinggir jalan, memperhatikan Rudy dengan tatapan tajam. Lelaki tua itu mengenakan pakaian lusuh dan terlihat seperti seseorang yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Rudy merasa tertarik, dan tanpa sadar, ia menghampiri lelaki itu. "Anak muda, aku melihat kamu menjual sate gagak," kata lelaki tua itu dengan suara serak. "Kau harus berhati-hati. Burung-burung itu bukanlah makhluk biasa. Mereka memiliki kekuatan yang tidak bisa kamu bayangkan." Rudy merasa skeptis. "Apa maksudmu?" "Mereka hanya burung," jawabnya, mencoba menutupi ketidaknyamanannya. "Jangan tertipu oleh penampilan mereka. Setiap kali kamu mengambil nyawa mereka, kamu mengundang kegelapan ke dalam hidupmu. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," kata lelaki tua itu, menatap Rudy dengan serius. Rudy merasa merinding. Ia mencoba untuk tersenyum dan mengabaikan peringatan itu, tetapi kata-kata lelaki tua itu terus menghantuinya. Ia kembali ke rumah dengan perasaan gelisah dan tidak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar suara burung gagak yang semakin mendekat. Keesokan harinya, Rudy memutuskan untuk pergi ke hutan lagi, berharap bisa menemukan jawaban atas rasa ketidaknyamanannya. Ia mengingat bagaimana ia pertama kali melihat burung gagak itu dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang makhluk-makhluk tersebut.
Ia bertekad untuk menghadapi ketakutannya. Saat ia memasuki hutan, suasana terasa berbeda. Kegelapan seolah-olah lebih pekat, dan suara-suara alam terdengar samar. Rudy melangkah lebih dalam, dan tiba-tiba ia mendengar suara berisik dari arah atas. Melihat ke atas, ia melihat sekelompok burung gagak terbang rendah, seolah-olah memanggilnya. Tanpa sadar, Rudy mengikuti mereka lebih dalam ke hutan. Akhirnya, ia tiba di sebuah area terbuka, di mana sekelompok gagak berkumpul di sekitar sebuah batu besar. Rudy merasa terpesona dan sedikit ketakutan. Ia mendekati batu tersebut dan melihat bahwa ada goresan-goresan aneh di permukaannya, seperti tulisan kuno. Saat ia menyentuh batu itu, ia merasakan getaran yang aneh mengalir ke tubuhnya. Tiba-tiba, burung-burung gagak mulai terbang mengelilinginya, menciptakan suara berisik yang menakutkan. Rudy merasa terjebak dalam lingkaran mereka. Dalam kebingungan dan ketakutan, ia berlari menjauh, tetapi gagak-gagak itu terus mengejarnya. Suara mereka semakin keras, seolah-olah memperingatkan Rudy akan konsekuensi dari perbuatannya. Akhirnya, Rudy berhasil melarikan diri dari hutan, tetapi ia tidak bisa menghapus rasa ketakutan yang melanda dirinya. Ia kembali ke rumah dengan perasaan cemas, menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini mungkin akan membawanya pada kegelapan yang lebih dalam. Ia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya dan menyadari bahwa kesuksesan yang ia raih mungkin bukanlah berkah, tetapi kutukan yang menunggu untuk diungkapkan. Dengan setiap tusukan sate yang ia jual, Rudy merasa semakin terjerat dalam jaring kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Ia kini harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Persahabatan beracun. Setelah melarikan diri dari hutan, Rudy kembali ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia berusaha untuk menenangkan diri, tetapi bayangan burung gagak dan suara aneh yang terus mengikutinya membuatnya sulit tidur. Malam itu, suara burung gagak di luar rumah semakin keras, seolah-olah menuntut perhatian. Rudy merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menolak pesona dan keberuntungan yang datang bersamaan dengan sate gagaknya. Keesokan harinya, Rudy bertekad untuk melanjutkan usaha menjual sate gagak. Ia mengabaikan peringatan lelaki tua dan rasa takut yang menyelimuti pikirannya. Dalam benaknya, kesuksesan yang ia raih adalah hasil dari kerja kerasnya, dan ia tidak mau membiarkan rasa takut menghalanginya. Ia pergi ke hutan dan menangkap beberapa gagak lagi, kembali dengan semangat yang tinggi. Saat ia membuka lapak dagangnya di pinggir jalan, pelanggan mulai berdatangan. Rudy merasa bangga melihat antrean panjang di depannya. Namun, di tengah kesenangan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa pelanggan yang mencicipi sate gagak terlihat sedikit berbeda. Mereka tampak terpesona, seolah-olah ada sesuatu yang menarik mereka lebih dari sekadar rasa. Rudy mengabaikan perasaan itu dan terus melayani pelanggan. Namun, semakin lama, Rudy semakin merasakan bahwa ada yang tidak beres. Beberapa pelanggan yang sudah pernah datang sebelumnya, kini kembali dengan mata yang berkilau dan senyuman yang aneh. Mereka terlihat seolah-olah tidak bisa berhenti membeli sate gagak, seolah-olah ada daya tarik yang tak terbantahkan. Rudy merasa panggilan kesuksesannya semakin kuat, tetapi di balik itu, ada perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Suatu hari, seorang wanita muda datang ke lapak Rudy. Ia memiliki tatapan yang dalam dan misterius. Sate gagak? Iya, aku mendengar banyak tentang kamu, katanya dengan suara lembut. Bagaimana rasanya bisa menjual sesuatu yang begitu berbeda? Rudy merasa terpesona oleh wanita itu. Rasa sate gagak ini unik. Banyak yang bilang rasanya lezat. Aku hanya ingin menawarkan sesuatu yang baru, jawabnya dengan percaya diri. Wanita itu tersenyum, tetapi ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat Rudy merasa tidak nyaman. Kau tahu, kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita jual. Kita bisa saja menjual lebih dari sekadar makanan, katanya dengan nada yang menggoda. Rudy merasa merinding. Maksudmu? Tanyanya, berusaha untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanannya. Kadang, setiap makanan membawa cerita dan jiwa.
Apakah kau pernah berpikir tentang siapa yang kau ambil untuk bisa mencapai kesuksesan ini? Wanita itu bertanya, menatap Rudy dengan tajam. Rudy merasa terjebak dalam kata-kata wanita itu. Ia ingin menjawab dengan tegas, tetapi rasa takut dan keraguannya mulai muncul. Sebelum ia bisa merespons, wanita itu pergi dengan senyuman misterius, meninggalkan Rudy dalam kebingungan. Sejak pertemuan itu, Rudy merasa semakin tertekan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bisnis yang dijalankannya. Setiap kali ia menjual sate gagak, ia merasa seolah-olah mengorbankan sesuatu yang lebih besar. Suara burung gagak di luar rumah terus mengganggu, semakin sering muncul di malam hari, dan Rudy merasa tidak bisa lagi tidur nyenyak. Malam demi malam, Rudy terbangun oleh suara ketukan di jendela. Burung-burung gagak berkumpul di atap rumahnya, menatapnya dengan tatapan tajam. Ia merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan kesuksesan yang tidak bisa ia pahami. Ia mulai merindukan kehidupan sederhana yang pernah ia jalani, tetapi kini, ia sudah terlanjur terjerat dalam permainan yang berbahaya. Suatu malam, Rudy memutuskan untuk pergi ke hutan lagi, berharap bisa menemukan jawaban atas semua yang terjadi. Ia merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ketika ia tiba di tempat di mana ia pertama kali menangkap gagak, suasana terasa lebih gelap dari sebelumnya. Rudy merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah alam memperingatkannya. Saat ia berdiri di depan batu besar yang ia temukan sebelumnya, ia melihat goresan-goresan aneh di permukaan batu itu. Tiba-tiba, burung-burung gagak muncul dari kegelapan, mengelilinginya dengan suara yang semakin menggema. Rudy merasa terjebak, tetapi ia tidak bisa bergerak. Dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan yang datang dari burung-burung itu, seolah-olah mengisyaratkan sesuatu yang dalam dan menakutkan. "Ambil kembali apa yang kau ambil," bisik suara-suara itu. Rudy merasa ketakutan melanda dirinya. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini mungkin telah menghancurkan sesuatu yang lebih besar. Ia teringat akan wanita muda itu dan kata-katanya. Kesuksesannya selama ini ternyata memiliki konsekuensi yang tak terduga. Ia menyadari bahwa ia telah mengundang kegelapan ke dalam hidupnya dan kini harus membayar harga yang mahal. Dengan hati yang bergetar, Rudy berlari keluar dari hutan, berusaha menjauh dari suara-suara menakutkan itu. Saat ia sampai di rumah, ia merasa ada sesuatu yang telah berubah. Ketika ia menatap ke arah jendela, ia melihat bayangan burung gagak yang berkerumun di luar, menunggu. Mereka seolah-olah menunggu keputusan Rudy, menunggu saat ketika ia harus memilih antara kesuksesan dan kebebasan. Kini, Rudy harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia terjebak dalam persahabatan beracun dengan burung-burung gagak, dan waktu untuk mengubah jalan hidupnya semakin menipis. Kegelapan yang mengintai semakin mendekat, menunggu untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Kembali ke akar, setelah malam yang mencekam di hutan, Rudy merasa seolah-olah terjebak dalam labirin kegelapan yang tidak bisa ia pahami. Ia kembali ke rumah dengan pikiran yang berputar-putar, terbayang suara burung gagak yang terus mengganggu dan bisikan yang seolah mengingatkannya akan kesalahan yang telah ia buat. Setiap hari, ia berjuang untuk menjual sate gagak, tetapi rasa bersalah dan ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Rudy menghabiskan waktu di dapur, menyiapkan sate gagak dengan tangan yang bergetar. Setiap potongan daging yang ia iris terasa seperti mengiris jiwanya. Aroma bumbu yang semula membuatnya bersemangat kini hanya mengingatkannya pada semua yang telah ia korbankan. Ia merasa terasing dari dunia yang pernah ia kenal, seolah-olah ia telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia berbaring di tempat tidurnya, Rudy terbangun oleh suara ketukan keras di jendela. Jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha untuk tidak panik, tetapi rasa takut mulai menguasai dirinya. Ia menoleh ke jendela dan melihat sekelompok burung gagak berkumpul, menatapnya dengan tajam. Dalam kegelapan, matanya bersinar, seolah-olah menantangnya untuk keluar dan menghadapi kenyataan. Rudy merasakan dorongan kuat untuk pergi ke hutan sekali lagi,
seolah-olah ada sesuatu yang menariknya kembali ke sana. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Dengan tekad yang baru, ia bangkit dari tempat tidur dan mengenakan pakaian. Malam itu, ia berangkat menuju hutan, berusaha menemukan jawaban untuk semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Saat ia memasuki hutan, suasana terasa berbeda. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, dan suara-suara malam terdengar samar. Rudy melangkah lebih dalam, menelusuri jalan setapak yang familiar. Ia merasa seolah-olah hutan itu memanggilnya, menariknya ke dalam rahasia yang selama ini tersembunyi. Akhirnya, Rudy tiba di tempat di mana ia pertama kali menangkap burung gagak. Di sana, ia menemukan batu besar dengan goresan-goresan aneh yang ia lihat sebelumnya. Saat ia mendekat, ia merasakan getaran kuat yang mengalir dari batu itu. Rudy menyentuh permukaan batu dan merasakan energi yang aneh. Tiba-tiba, bayangan burung gagak muncul di sekelilingnya, mengelilinginya dalam lingkaran. Rudy merasa terperangkap, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapi ketakutannya. Ia berteriak, "Apa yang kalian inginkan dariku? Kenapa kalian terus menggangguku?" Suara-suara burung gagak mulai bersatu, menciptakan melodi yang aneh dan menakutkan. Dalam kegelapan, ia mendengar bisikan, "Kembalilah ke akar, kembalilah ke sana." Bingung, Rudy mulai merenungkan makna kata-kata itu. Ia teringat akan kehidupan sederhana yang ia jalani sebelum semuanya berubah. Ia teringat akan saat-saat bahagia ketika ia hanya menjual sate ayam dan berbagi tawa dengan pelanggan. Ia menyadari bahwa dalam pencariannya akan kesuksesan, ia telah mengabaikan semua yang benar-benar penting. Dengan tekad yang baru, Rudy berteriak, "Aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki semua ini." Suara burung gagak semakin keras, dan Rudy merasa ada sesuatu yang bergolak di dalam dirinya. Ia merasakan keinginan untuk melepaskan semua keserakahan dan kesedihan yang selama ini membebani jiwanya. Akhirnya, Rudy berlutut di depan batu itu dan menutup matanya. Ia berdoa, meminta ampun atas semua yang telah ia lakukan. Ia ingin mengembalikan semua yang telah dirampasnya, termasuk nyawa burung-burung gagak yang ia tangkap. Dalam keheningan malam, Rudy merasakan angin berhembus lembut, dan suara burung gagak mulai mereda. Ketika ia membuka matanya, ia melihat cahaya lembut yang memancar dari batu. Dalam cahaya itu, ia melihat gambaran burung-burung gagak yang terbang bebas di langit malam. Rudy merasakan aliran energi yang mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah ia telah terhubung kembali dengan alam. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk memperbaiki semua yang telah terjadi. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Rudy berdiri dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjual sate gagak. Ia akan kembali ke akar, kembali menjual sate ayam yang selama ini ia cintai. Ia akan memperbaiki kesalahan dan menghormati makhluk-makhluk yang telah ia ambil nyawanya. Saat Rudy meninggalkan hutan, ia merasa beban berat di hatinya mulai terangkat. Suara burung gagak yang sebelumnya menakutkan kini terdengar seperti lagu penghiburan. Ia tahu bahwa perjalanan panjang menantinya, tetapi ia siap untuk menghadapinya. Kembali ke rumah, Rudy merasa lebih ringan, seolah-olah ia telah menemukan kembali dirinya yang hilang. Namun, saat ia sampai di rumah, ia menyadari bahwa kegelapan belum sepenuhnya pergi. Suara burung gagak masih terdengar di luar, tetapi kali ini ia merasa tidak takut. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan ia siap untuk melakukannya. Kembali ke akar bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan menuju penemuan diri dan pengampunan. Rudy tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menghadapi masa lalunya, dan ia bertekad untuk melakukannya dengan hati yang terbuka. Kebenaran yang menyakitkan. Keesokan harinya, Rudy bangun dengan semangat baru. Pagi itu, sinar matahari menyinari rumahnya, dan ia merasa ada harapan yang baru. Ia memutuskan untuk kembali ke akar dan menjual sate ayam yang selama ini ia cintai, dengan harapan bisa mengembalikan kehangatan dan keceriaan yang hilang dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju pengampunan tidak akan mudah. Rudy pergi ke halaman belakang untuk memeriksa ayam-ayam peliharaannya.
Melihat mereka berlarian dengan ceria, ia merasa seolah-olah ada kesegaran baru dalam hidupnya. Ia mulai mempersiapkan bumbu dan bahan-bahan untuk membuat sate ayam. Aroma bumbu yang familiar membangkitkan kenangan akan hari-hari bahagianya saat berjualan sebelumnya. Setelah selesai menyiapkan semuanya, Rudy membuka lapak dagangnya di pinggir jalan. Ia merasa cemas, tetapi sekaligus bersemangat. Hari pertama kembali menjual sate ayam, ia berharap bisa menarik perhatian pelanggan yang pernah datang. Dengan suara ceria, ia mulai memanggil orang-orang yang lewat, "Sate ayam. Sate ayam, enak dan segar." Beberapa orang yang lewat menatapnya dengan rasa ingin tahu. Rudy merasa sedikit tidak nyaman, terutama ketika beberapa pelanggan lama tidak datang. Namun, ia tidak menyerah. Ia melayani pelanggan yang datang dengan sepenuh hati, dan perlahan-lahan, beberapa orang mulai mencicipi satenya. Senyuman di wajah mereka memberi Rudy semangat untuk terus berusaha. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Rudy tidak bisa mengabaikan suara burung gagak yang masih berkeliaran di atas rumahnya. Suara mereka seolah mengingatkannya akan masa lalu yang kelam. Rudy berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi kegelapan yang mengikutinya terasa semakin dekat. Malam tiba, dan Rudy pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa senang bisa kembali menjual sate ayam, tetapi suara burung gagak di luar jendela mengganggu ketenangannya. Ia berusaha untuk tidur, tetapi ketukan di jendela membuatnya terbangun. Dengan hati yang berdebar, ia melihat keluar dan menemukan sekelompok burung gagak menatapnya dengan tatapan tajam. Rudy tahu bahwa ia tidak bisa menghindar dari apa yang telah terjadi. Ia harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan tentang perbuatannya. Dalam keheningan malam, ia memutuskan untuk kembali ke hutan, berharap bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Ketika Rudy tiba di tempat goresan batu yang ia temui sebelumnya, suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Ia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya, seolah-olah hutan itu hidup dan mengawasinya. Saat ia berdiri di depan batu, bayangan burung gagak mulai muncul, mengelilinginya dalam lingkaran. Rudy merasa cemas dan bertanya, "Apa yang kalian inginkan dariku? Kenapa kalian terus mengikutiku?" Suara burung gagak mulai berbicara dalam bisikan, "Kau harus menghadapi apa yang telah kau lakukan. Kembalilah ke akar dan ambil tanggung jawab atas perbuatanmu." Rudy merasakan getaran di dalam dirinya, dan tanpa sadar, ia teringat akan semua burung gagak yang ia tangkap dan jual. Ia merasa bersalah atas semua nyawa yang telah ia ambil untuk kesuksesannya. Dalam kesedihan, ia berteriak, "Aku minta maaf. Aku tidak tahu bahwa semua ini akan terjadi. Aku hanya ingin hidup lebih baik." Tiba-tiba, suasana di sekelilingnya berubah. Dari kegelapan, ia melihat sosok-sosok samar muncul. Mereka adalah wajah-wajah pelanggan yang pernah ia layani, namun kini mereka terlihat muram dan penuh rasa sakit. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak akibat perbuatannya. "Saat kau menjual sate gagak, kau telah mengambil lebih dari sekadar daging," suara salah satu sosok itu terdengar. "Kau telah merampas kehidupan kami dan mengundang kegelapan ke dalam hidupmu sendiri." Rudy merasa terjatuh dan berlutut di depan mereka. Air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku tidak tahu. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini," ucapnya dengan penuh penyesalan. Suara-suara itu mulai menghilang, tetapi satu suara tetap tinggal di dalam benaknya. "Untuk mendapatkan pengampunan, kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Hanya dengan cara itu, kau bisa menemukan kedamaian." Rudy merasakan harapan dan ketakutan bersamaan. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang radikal. Ia harus kembali ke hutan dan melepaskan burung-burung gagak yang telah ia tangkap sebelumnya. Ia harus memberi mereka kebebasan yang seharusnya mereka miliki. Dengan tekad yang kuat, Rudy bangkit dan berlari menuju rumahnya. Ia mengambil semua burung gagak yang ia tangkap dan memasukkannya ke dalam keranjang. Tanpa berpikir panjang, ia menuju hutan, bertekad untuk membebaskan mereka. Setiap langkah terasa berat,
tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Sesampainya di hutan, Rudy membuka keranjang dan melepaskan semua burung gagak satu persatu. Burung-burung itu terbang merdeka ke langit malam, menciptakan suara riuh yang menyejukkan hati Rudy. Ia merasa seolah-olah beban di pundaknya mulai terangkat. Saat burung-burung gagak melayang di atas kepalanya, Rudy merasakan kelegaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju pengampunan. Meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa memperbaiki kesalahan dan menghormati nyawa yang telah ia ambil. Dengan tekad dan harapan baru, Rudy pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Kegelapan yang mengintai kini terasa lebih jauh, dan ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah membangun kembali hidupnya dengan cara yang benar. Rudy bersiap untuk menghadapi tantangan baru, tetapi kali ini, ia tidak akan melakukannya sendirian. Ia akan melangkah maju dengan hati yang penuh rasa syukur dan tekad untuk memperbaiki hidupnya. Plot twist. Setelah malam yang penuh penyesalan dan pembebasan, Rudy kembali ke rumah dengan perasaan yang penuh harapan. Ia merasa seolah-olah telah mengangkat beban berat dari pundaknya, dan udara di sekelilingnya terasa lebih segar. Namun, meskipun ia telah melepaskan burung-burung gagak dan meminta ampun, Rudy merasakan ada sesuatu yang belum sepenuhnya beres. Suara burung gagak yang sebelumnya menakutkan kini terasa lebih tenang, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan kegelapan yang pernah mengikutinya. Keesokan harinya, Rudy berusaha untuk memulai hidup yang baru. Ia kembali menjual sate ayam dengan semangat yang membara. Ia ingin mengembalikan kehangatan dan keceriaan yang pernah ada di dalam hidupnya. Pelanggan mulai kembali, dan ia merasakan kebahagiaan yang tulus ketika mereka menikmati sate yang ia buat. Namun, di balik senyuman mereka, Rudy merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Malam demi malam berlalu, dan Rudy terus berusaha menata hidupnya. Ia mulai berbagi cerita dengan pelanggan, menjelaskan tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana ia belajar dari kesalahan. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, dan Rudy merasa seolah-olah ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu, apakah ia benar-benar bisa melupakan masa lalu? Suatu malam, saat Rudy sedang menutup lapaknya, ia melihat bayangan di sudut jalan. Seorang wanita muda berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang familiar. Rudy merasa terkejut dan bingung, karena wanita itu adalah orang yang pernah ia temui sebelumnya, yang memperingatkannya tentang burung gagak. "Kenapa kau kembali?" tanya Rudy, merasa cemas. "Aku sudah berusaha memperbaiki semuanya." Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya terasa dingin. "Kau mungkin telah melepaskan burung-burung gagak, tetapi kau belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakanmu," katanya dengan nada yang misterius. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" "Aku telah meminta ampun dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Permintaan maafmu tidak cukup, Rudy. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kau hadapi," wanita itu berkata, suaranya semakin mendalam. "Kau telah mengundang kegelapan ke dalam hidupmu, dan kegelapan itu tidak akan pergi begitu saja." Rudy merasa ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan penuh harap. "Aku ingin memperbaiki semuanya." Wanita itu melangkah lebih dekat, dan saat ia melakukannya, Rudy melihat bayangan-bayangan aneh mulai muncul di sekelilingnya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, jiwa-jiwa dari burung gagak yang pernah ia tangkap dan dijual. Rudy merasa tertegun, menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini ternyata memiliki dampak yang lebih dalam. "Kau harus mengembalikan nyawa mereka," wanita itu berkata. "Hanya dengan cara itu, kau bisa mendapatkan pengampunan yang sebenarnya." Rudy merasa tercekik oleh kata-kata itu. Ia tidak tahu bagaimana cara mengembalikan nyawa yang telah ia ambil. "Tapi aku tidak bisa, mereka sudah pergi," teriaknya, merasakan kepanikan yang mendalam. Wanita itu menggelengkan kepala. "Mereka tidak sepenuhnya pergi, Rudy. Mereka terjebak di antara dunia ini dan dunia lain. Kau bisa membebaskan mereka, tetapi itu akan membutuhkan pengorbanan."
Rudy merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Pengorbanan seperti apa? Pengorbanan yang paling dalam dan paling sulit, wanita itu menjawab. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga bagi dirimu, sesuatu yang bisa mengubah nasibmu dan nasib mereka. Tanpa berpikir panjang, Rudy merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi masa lalunya dan mencari cara untuk menebus kesalahan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu mengarahkan telunjuknya ke arah hutan. Kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Temukan batu besar itu dan lakukan ritual pengorbanan. Hanya dengan cara itu, kau bisa mengembalikan nyawa mereka. Rudy tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk, meskipun ketakutan melanda dirinya. Dengan langkah yang mantap, ia pergi ke hutan, di mana segalanya bermula. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukannya untuk mendapatkan pengampunan. Sesampainya di tempat batu besar, Rudy merasakan getaran yang kuat mengalir di sekelilingnya. Ia berdiri di depan batu, dengan jiwa-jiwa burung gagak mengelilinginya. Dalam hati, ia merasakan ketegangan yang mendalam. Dalam ritual yang harus ia lakukan, ada satu hal yang harus ia korbankan, sesuatu yang paling berharga baginya. Rudy menutup matanya dan mulai berdoa. Ia mengingat semua yang telah ia lakukan, semua nyawa yang telah ia ambil. Dalam keheningan malam, ia merasakan kehadiran burung gagak di sekelilingnya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat burung-burung itu mulai berkumpul di atas batu, menatapnya dengan tatapan penuh harap. Jika aku harus mengorbankan sesuatu, Rudy berkata dengan suara bergetar, maka aku akan memberikan semua yang aku miliki. Semua kesuksesanku, semua yang aku banggakan. Aku hanya ingin mengembalikan mereka. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, cahaya terang memancar dari batu, dan suara-suara burung gagak mulai berkumpul menjadi satu. Rudy merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, dan dalam sekejap, ia melihat gambaran burung-burung gagak yang terbang bebas ke langit malam, meninggalkannya dengan kebebasan yang telah lama mereka impikan. Namun, saat Rudy merasa lega, ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan lebih dari sekadar kesuksesan. Dalam prosesnya, ia menyadari bahwa ia telah mengubah dirinya sendiri, ia tidak lagi terikat pada keserakahan dan ketakutan. Ia menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia kembali ke rumah, kegelapan yang mengintai telah pergi. Rudy merasa seolah-olah ia telah dibebaskan dari beban yang selama ini mengganggu. Ia tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan pengampunan tidak akan pernah berakhir, tetapi kini ia siap untuk menghadapi tantangan baru dengan hati yang penuh harapan. Namun, saat ia melangkah masuk ke rumah, sebuah suara bisik terdengar di telinganya, "Ingatlah, Rudy, bahwa hidup ini adalah perjalanan. Setiap langkah yang kau ambil akan membawamu ke arah yang baru." Rudy tersenyum, menyadari bahwa hidup yang baru telah menantinya, dan ia siap untuk menjalani setiap detik dengan penuh rasa syukur.